Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini, saya akan bahas tentang invalid pada Dapodik di bagian sekolah. Nah, jika sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang setelah melakukan update Dapodik ke versi yang terbaru yaitu versi 2025B, ternyata ada data guru yang hilang atau ada data GTK hilang. Saya sudah menjelaskannya di video sebelumnya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan atau mengatasi masalah pada menu validasi di Dapodik 2025B ini. Di bagian validasi di bagian sekolah ini ada invalidnya. Di sekolah kami ada 3, yaitu data periodik sekolah, sanitasi sekolah, dan dimohon untuk mengisi instrumen implementasi pendidikan anti korupsi atau PAK pada beranda aplikasi. Nah, yang pertama kali saya akan lakukan adalah yang ini, yang nomor 3, mengisi instrumen implementasi pendidikan anti korupsi. Nah, ini soalnya yang ini gampang. Nah, untuk cara mengatasi invalid di bagian PAK ini, pendidikan anti korupsi, teman-teman klik bagian beranda. Kemudian di bagian beranda itu, di bagian ini ada tulisan isi instrumen KPK. Nah, kita klik di sini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang pertama di sini penerapan pendidikan anti korupsi atau PAK. Penjelasannya ada di tanda tanya ini, ada penjelasannya. Pendidikan anti korupsi atau PAK adalah proses pembelajaran dan penguatan dan penguatan integritas ekosistem pendidikan dengan tujuan membentuk karakter dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman pilih ya atau tidak. Apakah ada penerapan PAK atau tidak? Di sekolah kami kebetulan ada, jadi saya pilih ya. Kemudian yang nomor 2, bukan nomor 2, selanjutnya diterapkan melalui apa? Misalkan pendidikan berbasis kelas atau insersi. Penjelasannya ada di sebelah kanannya. Kemudian yang kedua, pendekatan berbasis budaya. Kemudian yang ketiga, pendekatan berbasis masyarakat. Nah, sesuaikan di sekolah teman-teman menggunakan yang mana. Bisa pilih ketiganya atau pilih salah satunya. Kebetulan di sekolah kami memilih yang pertama. Jadi saya pilih yang pertama, kemudian jangan lupa kita simpan. Setelah disimpan, ada keterangan berhasil menyimpan data. Kita klik OK seperti ini. Kemudian kita close yang ini, kita kembali lagi ke validasi data. Di bagian sekolah, kita reload apakah yang nomor 3 ini hilang atau tidak. Kita refresh. Nah, yang nomor 3 sudah hilang. Sekarang tinggal data rinci periodik sekolah, kemudian data rinci sanitasi sekolah. Untuk mengatasi yang data rinci sekolah ini, karena ini ada di bagian sekolah, jadi kita klik bagian sekolah di sini. Di bagian sekolah, kemudian di bagian ini kita tampilkan, kita klik seperti ini. Di data periodik, kita isi waktu penyelenggarannya kapan. Kita pilih di sini, misalnya sesuai dengan sekolah teman-teman, pagi 6 hari. Dipilih sesuai dengan di sekolah teman-teman sekalian. Kita pilih pagi karena di sekolah kami seperti itu. Sumber listriknya dari mana? Sumber listrik di sini dari PLN. Sekolah kami daya listriknya misalkan disesuaikan dengan daya listrik di sekolah teman-teman. Misalkan seperti ini di sekolah kami. Kemudian waktu ketersediaan listrik sepanjang waktu. Kemudian bersedia menerima BOSP atau tidak. Bersedia, ya. Nah, kalau ini kita pilih bersedia, maka di bagian depan yang awalnya menolak itu, maka akan terisi bersedia. Di sini saya akan coba lanjutkan sertifikasi ISO. Kalau ada kita isi, kalau tidak ada kita belikan belum bersertifikat. Kecepatan internet di sekolah kita apa kecepatannya, kita pilih di sini misalkan 30 Mbps. Kemudian kalau sudah, jangan lupa disimpan di bagian ini. Nah, simpan seperti itu. Nah, di situ sudah saya simpan. Sekarang saya akan coba cek di bagian validasi lagi. Seharusnya data periodik sekolah ini hilang. Saya coba refresh. Nah, data periodik hilang, tinggal satu, data sanitasi sekolah. Oh ya, tadi di bagian beranda yang menolak BUSP seharusnya ini sudah terisi. Saya coba reload di sini.
Nah, di sini sudah bersedia menerima BUSP. Tinggal kita tentukan nanti bendahara BUSP-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba memperbaiki yang ini dulu. Yang validasi tadi, nah yang bagian data rinci sanitasi sekolah. Kita masuk lagi ke bagian sekolah untuk memperbaiki invalid bagian data rinci sanitasi sekolah ini. Di bagian sekolah, kalau tadi di data periodik sudah kita lakukan perbaikan, sekarang di bagian data sanitasi. Kita klik data sanitasi ini, kemudian kita isi juga di sini. Ada sumber air. Sumber airnya dari mana? Kita pilih di sini adalah misalkan dari ledeng atau pam atau air hujan ataupun yang lainnya, disesuaikan dengan yang di sekolah teman-teman sekalian. Misalkan di sini di sekolah kami, kemudian sumber air minumnya apakah disediakan oleh sekolah atau tidak. Misalkan disediakan oleh siswa. Kemudian selanjutnya kap kecukupan air bersih cukup sepanjang waktu. Kemudian diisi semuanya di sini. Sekolah menyediakan jamban dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa kebutuhan khusus. Karena di sekolah kami tidak ada kebutuhan khusus, jadi tidak. Kemudian tipe jambannya apa? Misalkan leher angsa atau jongkok. Selanjutnya diisi. Sekolah menyediakan pembalut, menyediakan dengan cara seperti ini. Nah, kemudian jumlah hari dalam seminggu, siswa mengikuti kegiatan cuci tangan 5 hari. Kemudian kita biarkan dulu yang ini. Kemudian apakah sabun air tangan mengalir? Ya, kita isi semuanya sampai selesai di bawah ini. Nah, di sini saya sudah mengisi, tinggal di sini kita klik simpan. Di bagian bawah ini kita klik simpan. Nanti kalau sudah selesai, saya akan cek di bagian sekolah apakah masih ada invalid atau tidak. Nah, di sini saya sudah menyimpannya. Selanjutnya saya akan cek di bagian validasi lagi, validasi lokal, kemudian di bagian sekolah. Ini kan masih ada, saya coba untuk refresh. Nah, di bagian sekolah sudah hilang invalidnya. Nah, selanjutnya di bagian surplus dan yang lainnya saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.